Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 501, tetap di sini. Huo Zun menggeram hingga mati, menginjak laut Taiyin, jari-jari tangan kiri Taiyin, dan bayangan Taiji. Melepas topengmu akan membuatmu pergi. Suara acuh tak acuh terdengar, dan Jining Xuang, yang terguncang kembali, perlahan datang dari belakang Ye Chen. Dengan setiap langkah, ada 3 awan berwarna-warni yang melekat di kakinya, dan akhirnya yang cantik di lautan awan. Ye Chen sedikit mengernyit, tetapi darah bengkak masih melonjak dari tubuh. Cahaya keemasan menyilaukan, visi besar langit berbintang Haoyu muncul, dan ada galaksi 9 hari yang menggantung dari langit. Bunuh. Huo Zun adalah yang pertama bergerak, dan kekuatan gaib yang kuat datang dari Ling Tian. Ye Chen mendengus dingin, memecahkan kekosongan dalam satu langkah, dan menggabungkan 8 pukulan rahasia dengan banyak metode rahasia, meledak dengan kuat. Bang! Huo Zun dibombardir lagi. Ye Chen tidak tinggal, bertepuk tangan dan berteriak pada Ye Chen, tertegun dengan Jining Xuang. Pertempuran dimulai seketika, mengguncang bumi. Di satu sisi, Huo Zun menginjak lautan tempat teduh, dan seluruh tubuh meledak seperti Raja Dewa, kekuatan tempat teduh tak tertandingi. Di satu sisi, Jining Xuang menginjak lautan para dewa yang misterius, dan tubuhnya diwarnai dengan dewa-dewa cantik, seperti 9 hari, misteri yang tak terbatas. Di tengah, Ye Chen memiliki langit berbintang, galaksi 9 hari, darah emas, tubuh yang ditutupi dengan cahaya ilahi emas, dan setiap inci tubuh diwarnai dengan rumah-rumah emas, seperti baja dan tulang besi yang dibentuk oleh emas. Memaksakan, boom, bang, bergemuruh, perang berfluktuasi liar. Huo Zun dan Jining Xuang saling menyerang sebelum dan sesudah, bakat mereka luar biasa, dan setiap kasus tidak tertandingi. Ye Chen membuka dan menutup bersama, menyerang dan sombong, seperti binatang buas dengan darah dan darah besar. Huo Zun dan Jining Xuang akan diusir olehnya dengan gerakan terkuat. Adegan pertempuran 3 orang itu tidak biasa. Semua orang di kuartet telah mundur lebih dari 8.000 kaki, melihat ini dengan ngeri. Apakah ini 1-2? Apa asal-usul Qin Yu ini, tubuh asli Taiyin yang hampir tak terkalahkan dan tubuh misterius, mereka tidak bisa menekannya. Dan garis keturunannya membuatku merasa bergetar. Begitu berbakat dan begitu kuat, dia harus mati. Wajah lelaki yang haus darah itu sangat kejam, terutama lelaki tua berjubah darah, dengan mata tajam di matanya. Dia melihat ancaman kuat dari tubuh Ye Chen. Orang ini tidak bisa tinggal. Seperti istana haus darah, mata sekte Zeng yang juga memiliki kesedihan, dan bahkan tubuh asli Taiyin dan tubuh roh misterius tidak dapat ditekan bersama-sama, yang cukup untuk membuktikan kekuatan dan bakat tempur Ye Chen. Bagi mereka, itu bukan ancaman. Seperti istana haus darah dan sekte Zeng Yang, orang lain yang membenci Ye Chen secara alami memiliki perhitungan yang sama. Bakat dan kekuatan tempur Ye Chen telah membahayakan mereka. Jika Ye Chen diberikan cukup waktu untuk lebih ditingkatkan, saya khawatir itu akan menjadi berita buruk bagi mereka. Hah. Dalam perdebatan, pertempuran yang jauh menjadi sengit, dan mereka bertiga menumpahkan darah. Wajah Huo Zun menakutkan dan menakutkan, rambutnya memancar seperti hantu, dan dia hampir gila dalam melakukan kekuatan sihir. Namun, tidak peduli seberapa kuat metode rahasia itu, di depan Ye Chen, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Kekuatan Ye Chen, dan kepalan emas yang tak terkalahkan, bahkan jika ia bergabung dengan Jining Xuang, ia dipukuli dan tidak dapat berdiri. Adapun Jining Xuang, sosoknya juga malu. Dia bekerja sama dengan Huo Zun, bukan untuk membunuh Ye Chen, tetapi hanya untuk melepas topeng Ye Chen dan melihat wajahnya. Namun, dalam legenda, tubuh mistik yang tak terkalahkan dari urutan yang sama, bahkan ketika bekerja sama dengan tubuh asli Taiyin, gagal memaksa Ye Chen untuk memindahkan kartunya, sehingga dia belum dapat menentukan identitas sejati Ye Chen sampai sekarang. Dibandingkan dengan mereka berdua, darah Ye Chen masih berdarah, dia membuka dan menutup, dia memiliki kekuatan untuk menelan langit, dan dia tidak memindahkan kartunya, bahkan ketika menghadapi keduanya, dia masih percaya diri dan tak terkalahkan. Taiyin Feng Tianzhen, Huo Du menggunakan metode rahasia tabu, dan telapak tangannya memiliki aliran tulisan suci, dan Ling Tian adalah kekuatan pembunuh yang kuat. Hancurkan aku. Ye Chen melangkah ke langit, naik ke langit, Jin Kuan tak terkalahkan, dan dia tak terkalahkan, ketika susunan Taiyin Feng Tian belum sepenuhnya pulih kekuatannya, dia dipukul olehnya. Di tempat, Huo Zun memuntahkan darah, dan seluruh pria itu terbang keluar. Setelah mengetuk Huo Zun, Ye Chen tiba-tiba melihat ke belakang, tetapi ketika dia melihat Jining Xuang dengan mata tertutup, dia tiba-tiba membuka matanya. Hanya sekuntum bunga, teknik ini tidak berguna bagiku. Ye Chen berteriak, dengan naga perkasa dan murka surgawi dari kekuatan yang perkasa, dan memecahkan fantasi sombong di tempat. Jining Xuang menderita serangan balasan yang mengerikan dan melangkah mundur. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu gila. Merasakan kekuatan membunuh di kejauhan, Ye Chen berbalik tajam dan menginjak galaksi 9 hari menuju pesta. Serahkan padaku, Huo Zun, terpancar dari janggutnya,
disingkirkan lagi, dan mengandung banyak misteri di satu telapak tangan, menghancurkan setengah dari kekosongan. Keluar, Ye Chen meninju dengan kuat, pukulan sederhana, tapi itu adalah campuran dari peperangan yang tak terkalahkan. Banyak misteri, Huo Zun baru saja bergegas, dihempaskan dan terbang di tempat, dan di balik selusin kosong. Dia mengikuti dan berhenti. Di belakangnya, 9 hari Xuanling Jining Xuang mengacu pada mantra seperti dewa, menembus kehampaan, mendekati Ye Chen. Ye Chen sedikit tidak sabar, memutar tangannya dan meninju lagi, mengguncang Jining Xuang kembali. Setelah mengusir keduanya, Ye Chen sekali lagi menginjakkan kaki di Xinghe, melangkah keluar 100 kaki, mengepalkan Xinghe, gemetar dalam kehampaan. Tinggal, mereka yang memiliki kebencian dengan Ye Chen bergegas, atau mereka adalah pembunuh, atau kekuatan magis, atau susunan pemusnahan, di seluruh langit, pembunuhan meluap, bercampur ke laut, dan menenggelamkan Ye Chen di tempat. Keluar, hanya mendengarkan raungan Ye Chen seperti guntur, Daluo Sending muncul tiba-tiba, dimasukkan ke tengah malam, dan menjadi 10 kaki lebih besar. Daluo Sending sangat besar, sederhana dan alami, dipenuhi dengan suasana misterius, setiap helai seberat gunung dan menyatu menjadi air terjun, mengerikan ketika Ling Tian dicurahkan. Selain itu adalah karakter emas Panjiatiansu yang dicap oleh Ye Chen, yang masing-masing memancarkan cahaya ini, dan tampaknya bersifat spiritual. Bang! Kuang sial! Boom! Daluo Sending mekar dengan kekuatan besar. Para pembunuh yang hancur itu, hancur berkeping-keping, sering dihancurkan menjadi abu terbang di tempat, dan kekuatan magis yang telah datang dapat menerobos Daluo Sending dan berkonsolidasi untuk Ye Chen. Penutup pelindung. Keluar. Ye Chen menjerit lagi, tangan emas berubah menjadi panik, menyapu langit, dan orang-orang yang terbang tersapu oleh sepotong demi sepotong. Memang, setelah menelan asal-usul tubuh kuno dan suci, dan berlatih untuk maju ke puncak dunia spiritual, kekuatan tempur Ye Chen telah naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Sekarang ia memiliki kualifikasi untuk menyaingi dunia kuasi langit. Sebuah celah dibuat, dan Ye Chen, seperti naga asli, melompat keluar, dan melihat ke kejauhan tanpa melihat ke belakang. Di belakangnya, Huo Zun dan Jining Xuang, seperti dua dewa, saling mengejar dalam suksesi. Setelah itu, mereka yang memiliki kebencian dengan Ye Chen juga bergegas untuk bertarung, baik untuk mengendalikan pedang terbang, atau untuk mengendalikan binatang buas, atau untuk menginjak kesombongan. Setiap momentum kuat dan membunuh. Boom! Bang! Segera, gunung-gunung runtuh, dan ada tambalan gelap di belakangnya, tetapi tidak ada yang bisa menyusul Ye Chen. Bagaimanapun, Ye Chen tidak sabar, dan tiba-tiba berhenti dan berteriak, karena kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku. Segera, lengan Ye Chen bergetar, dan sinar cahaya ilahi terbang ke langit. Pandangan yang lebih dekat adalah peta yang rusak, berbaris dalam kekosongan, dan di bawah penanaman elemen-elemen nyata Ye Chen yang berputar, diatur menjadi kekosongan yang mengerikan. Bunuh pertempuran besar. Meskipun petanya rusak, ia sangat besar, berdiri dalam kehampaan dan dipenuhi dengan roh-roh pembunuh. Setiap gas pembunuh seberat gunung raksasa, di antara mereka ada naga biru dan burung phoenix menari bersama, guntur dan api. Xinghai, pedang Mang, deretan pedang, bercampur di dalamnya, menelan esensi langit dan bumi, memunculkan kekuatan yang tak tertandingi. Arai yang sangat kuat, Jining Xuang, yang mengejar garis depan, tiba-tiba berubah warna, bergeser satu persatu, dan mundur. Sialan, tindakan Huo Zun tidak lambat. Meskipun pembunuhan Ye Chen tidak bisa dihentikan, kekuatan peta harus menghindari perbatasan, ruang bergerak, dan berjalan pergi. Meskipun mereka mengelak, orang-orang di belakang mereka terpukul, dan dengan bodoh mengejar mereka, memukul mereka dengan benar. Itu membunuh, mundur. Kamu Seng Sheng berhenti. Ingin pergi ketika kamu di sini. Ye Chen mendengus, melambaikan tangannya, dan Nether Strike bergegas turun. Segera, bayangan pribadi digantung dan berubah menjadi kabut darah. Di antara mereka, ada banyak orang kuat di dunia bawah, dan orang-orang yang berada di bawah langit gelap jatuh satu demi satu, dan banyak orang bahkan tidak berteriak menjadi abu terbang. Akibatnya, kekuatan langit yang mematikan dikalahkan oleh pasukan Ye Chen. Jiutian Xuanling Mirror. Di antara jeritan, suara dingin dan acuh tak acuh terdengar di bawah langit. Boom! Dengan raungan, cermin roh raksasa yang penuh 20 kaki berdiri di tanah, dipenuhi dengan 3 dewa berwarna-warni, meledak dengan cahaya terang, dan Jining Xuang berubah menjadi seseorang di cermin. Jining Xuang di cermin, mengocok sidik jarinya. Segera, cermin mistik 9 hari yang besar berdengung dan bergetar, meledakkan dewa-dewa yang menyilaukan, kengerian paksaan, sehingga deretan cahaya Ye Chen yang rusak segera padam banyak, gemetar, hampir jatuh ke dalam kehampaan. Menekan saya, Ye Chen bersenandung dengan dingin, Daluo Sending tiba-tiba melebar hingga 50 kaki, Ling Tian jatuh, Susi terlalu memaksa, dan sebelum benar-benar jatuh, ada 2 gunung yang tidak bisa menahan tekanan dan runtuh di tempat. Klik, cermin Xuanling 9 hari bergetar hebat, dan segera hancur berkeping-keping, dan bahkan Jining Xuang di cermin terguncang untuk memuntahkan darah. Taiyin Dragon Tenghua Tianjue. Tepat setelah Jining Xuang mundur, serangan Huo Zun juga tiba, dan lautan awan berubah menjadi naga hitam, menderu ke arah Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen menyapu telapak tangannya di atas tas penyimpanan.
Dengan dengungan pisau balong yang pecah muncul di tangan, dan roh bergulir dan darah dimasukkan ke dalam Ye Chen, dan pisau balong meledak dari para dewa panas. Rusak, Ye Chen turun, menggenggam tangannya dengan erat, mengambil pedang naga, dan Ling Tian memotongnya. Di tempat itu, naga hitam dibagi menjadi dua bagian oleh Ye Chen. Dan Anda, Ye Chen terhuyung, memegang pedang naga emas, menyapu kekosongan, dan menjadi sombong. Orang-orang kuat yang baru saja terlempar jatuh seketika, dan banyak orang terputus dan tubuh serta jiwa mereka menghilang. Menyaksikan kuartet Ye Chen Sa mengalahkan tentara, mereka yang mengikutinya tertegun. Apakah anak ini terpesona? Tubuh asli Taiyin, tubuh misterius, dan begitu banyak yang kuat tidak bisa memenangkannya. Tidak heran begitu banyak orang ingin membunuhnya. Jika dia tumbuh dewasa, itu akan menjadi bencana besar bagi terlalu banyak orang dan terlalu banyak keluarga. Puncak dari dunia spiritual, dengan catatan seperti itu, tidak ada orang sebelumnya dan tidak ada orang sesudahnya. Hentikan aku. Suara Ye Chengxuan bergemuruh seperti ledakan gemuruh, membunyikan langit dan bumi. Dia menginjak galaksi dengan kepala menggantung di atas Luo Luoding, memegang pedang naga yang ternoda darah, dan mengambil langkah-langkah kuat. Siapapun yang bergegas akan menjadi jiwa mati di tempat. Melihat kuartet, bagaimana mungkin orang berani bergegas lagi? Pada saat ini, Ye Chen, di belakangnya, adalah jalan berlumuran darah, berdarah, dan banyak tulang. Dia seperti dewa perang, tak tertandingi dalam kekuatan tempur, dan seperti pembunuh yang punah. Namun, masih ada orang yang menghalangi jalannya. Satu sisi adalah Taiyin, tubuh asli Huo Zun, dan yang lainnya adalah tubuh misterius Jining Xuang. Ini benar-benar hantu, kata Ye Chen dengan dingin di dalam hatinya. Meskipun kekuatan tempurnya telah melampaui Huo Zun dan Jining Xuang, jika dia ingin membunuh mereka, dia harus memindahkan kartu hall-nya, dan bahkan jika dia bisa membunuh mereka, dia pasti akan dipukul. Pertama, Ye Chen belum mau mengungkapkan identitasnya. Kedua, dengan cara ini, dia tidak pernah melihat dunia langit syair mengintervensi, yang berarti bahwa dia dapat terbunuh oleh guntur langit sungguhan setiap saat. Yang harus dia lakukan adalah pergi dari sini sesegera mungkin. Dengan cara ini, Ye Chen tidak berani bertarung terlalu lama, karena semakin lama dia bertarung, menjadi semakin buruk situasinya. Bunuh, bunuh, bunuh. Mata Huo Zun galak, tubuhnya bergetar, janggutnya terpancar, darahnya menetes, dia dipukuli lagi, dan dia dipukuli lagi dan lagi, matanya telah dibutakan oleh amarahnya. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah, bunuh Ye Chen. Ye Chen melirik Huo Zun, lalu memandang Jining Xuang dari sisi lain, dan berkata dengan ringan, Jining Xuang, bagaimana denganmu? Buka topengmu. Jining Xuang mengambil langkah maju. Meskipun dia terlihat acuh tak acuh dan pipinya dingin, matanya sedikit berharap. Apakah kamu benar-benar ingin tahu tentang identitasku? Ye Chen Yo berbisik dan menatap Jining Xuang dengan penuh minat, bahkan jika aku bukan Qin Yu, lalu ada apa bedanya denganmu? Jika kamu melepas topengmu, aku tidak akan menghentikanmu lagi. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Ye Chen membuka ruang dengan satu tangan, berbalik dan masuk. Tinggal, Huo Zun masuk, sebuah ruang bergerak dan diburu. Tinggal, metode Jining Xuang juga sangat misterius, dan menghilang secara instan, mengejar seperti ketiadaan. Boom, bang, kuang sial. Segera, suara perang pecah di kehampaan dan ruang dalam luasnya ruang runtuh pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan retakan ruang muncul, dan banyak orang yang terlambat mundur terlibat. Orang-orang di kuartet itu memandang satu sama lain dengan kekosongan, dengan penampilan berbeda, seperti yin-yin, desahan dan kengerian. Boom, saya tidak tahu berapa lama sebelum sepotong ruang runtuh dan sosok berdarah jatuh. Ini tubuh sejati Taiyin, Huo Zun. Orang yang bermata tajam itu langsung mengenali siapa sosok yang jatuh itu. Boom, segera, ruang lain runtuh, dan bayangan bersimbah darah jatuh. Jining Xuang, tubuh roh misterius. Seseorang mendengus. Gagal, dikalahkan, tubuh Taiyin dan Xuanling hilang lagi. Keduanya bekerja sama, tetapi mereka tidak bisa melawan Qin Yu itu. Seberapa kuat Qin Yu? Di tengah diskusi, banyak orang menatap kekosongan, dan Huo Zun dan Jining Xuang keduanya jatuh. Mereka ingin bertanya, Qin Yu. Namun, mereka melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak melihat Ye Chen muncul, hanya ruang yang rusak dan kekosongan terus sembuh, dan dalam kabut darah, mereka perlahan-lahan kembali ke kedamaian. Lari, butuh waktu lama sebelum seseorang bertanya dengan ragu-ragu. Lihat apa yang kamu katakan, apa yang melarikan diri, yang lain berjalan dengan baik. Ya, bahkan Taiyin dan Xuanling dikalahkan. Siapa yang bisa menghentikannya? Raungan histeris memotong semua diskusi, Huo Zun bangkit dari tanah, Yang Tian meraung, kesombongannya tidak dikalahkan, tetapi telanjang. Di sisi lain, Jining Xuang juga berdiri dengan gemetar, seluruh guanghuanya hampir musnah, dan dia melihat dengan rumit kekosongan itu. Bagaimanapun, dia tidak melihat konten sejati Ye Chen. Ketika dia bergabung dengan tubuh asli Taiyin, dia tidak bisa membuka topeng Ye Chen, dan dia dikalahkan oleh Ye Chen saja, dan itu adalah kekalahan total. Kesombongannya hancur lagi, dan legenda tubuh misterius yang tak terkalahkan hancur lagi.
Bang! Pada saat ini, saya tidak tahu seberapa jauh dari pegunungan, Ye Chen membagi ruang dengan satu telapak tangan, dan tiba-tiba keluar. Tubuhnya juga agak memalukan. Lagi pula, kedua lawan hampir tak terkalahkan dalam urutan yang sama. Jika dia tidak menggerakkan kartu Hall, kekuatan tempurnya tidak bisa dimainkan sangat dekat, dan tubuhnya memiliki banyak bekas luka. Tubuh suci kuno, mendominasi. Di Daluo Sending, Lingua kecil muncul. Ini lebih dari mendominasi, tidak terkalahkan. Ye Chen menghela nafas, darah yang sangat kuat, daging yang mendominasi, ketahanan anti penyembuhan, ini adalah darah anti surga yang tak terkalahkan dari peringkat yang sama. Apakah ada darah yang benar-benar tak terkalahkan dari peringkat yang sama? Xiao Linger melirik Ye Chen. Kalimat ini masuk akal, Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening sebelum menyelesaikan kata-katanya. Hah? Tiba-tiba, lolongan panah keluar dari sisi miringnya, dan langsung menuju ke alisnya, dan itu sangat cepat, dengan kekuatan pembunuh yang dingin, hanya dengan melihatnya, aku merasa pedih. Alam langit sungguhan, Ye Chen mencari sejenak, di antara lampu listrik dan batu api, mundur dengan cepat. Hah? Namun, lolongan pedang juga muncul di belakangnya, Su terlalu membunuh, dan sebelum menikamnya, dia merasa tulang punggungnya akan retak. Juga, ekspresi Ye Chen tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa sosok dua pria, alam langit yang sesungguhnya, sebenarnya akan membunuhnya dengan serangan diam-diam. Chapter 503-504. Hah. Dengan dua percikan darah berturut-turut, dada dan punggung Ye Chen ditembus oleh pedang. Keluar, Ye Chen memegang pedang Tyrannosaurus di tangannya, membalikkan tubuhnya dengan kaku, dan mundur dari dua alam kuasi langitnya. Hah, ludah darah memuntahkan, sosok Ye Chen membeku. Dua pedang di alam semi langit mengandung kekuatan pembunuh yang kuat, yang mengamuk di dalam tubuhnya saat ini, menghancurkan tulang meridiannya dan melarutkan esensinya, bahkan luka masih bersinar dengan cahaya, itu adalah ketahanan sombong dari tubuh kuno-kuno, dan itu tidak bisa menyembuhkan bekas luka di tempat pertama. Surga yang mempesona, bahkan serangan sembunyi-sembunyi. Ye Chen menatap dingin pada keduanya di depannya. Yang di sebelah kiri, Ye Chen, telah melihatnya, dan telah muncul di luar gua. Itu adalah seorang penatua di atas istana haus darah. Dia mengenakan jubah darah, dan napasnya dingin dan abnormal. Sekilas tidak bisa melihat. Melihat yang di sebelah kanan, dia mengenakan jubah hitam, dan matanya samar-samar bersinar di bawah jubah hitam. Yin Yan. Ye Chen melirik lelaki berjubah hitam dan melihat lebih dekat, bukankah leluhur Zheng Yin, Yin Yin? Baiklah, untuk tujuan bersama, Sekte Zhengyang yang bermusuhan dan kuil haus darah dipersatukan sebelum perang, atau bahkan jika itu adalah surga semu, akan sulit bagi satu orang untuk melukai Ye Chen. Kamu bisa mengalahkan tubuh asli Tai Yin dan Xuanling, kamu seharusnya tidak hidup di dunia ini. Bagi teguran Ye Chen, lelaki tua berjubah darah itu menyeringai sengit. Jadi, kamu hanya bisa mati, Yin Yan mengangkat senyum. Kamu ingin membunuhku dengan harga, Ye Chen membeku, menatap dingin kedua orang. Aku ingin melihat, sebuah dunia spiritual, di mana ada nafas yang begitu besar. Pria tua berjubah darah itu segera mulai, layu telapak tangan, menyapu langit ke Ye Chen, ada rune berdarah di telapak tangannya. Melihat ini, Ye Chen memindahkan pisau balong, dan pedang sepanjang 5 meter itu bersinar dengan cahaya kemasan. Pound! Telapak tangan lelaki tua berjubah darah itu luar biasa keras, dan Ye Chen tampaknya dicincang di atas batu baja, dan darah yang muntah bergetar kembali. Nine Turn Ling Tianyin. Sebelum dia bisa menghentikan tubuhnya, serangan Yin Ying tiba, dia datang selama 9 hari, menekannya dengan tangan besar, dan telapak tangan besar jatuh di langit. Sebelum dia tiba, tanah pecah dan retakan menyebar tanpa batas. Hah! Ye Chen tidak takut. Dia menginjak galaksi dan membunuh langit. Jalan Taiji Chaos berjalan dengan cepat. 8 pemogokan liar menggabungkan banyak metode rahasia seperti Guntur Palem, Kang Long, Fish Mountain Sucking, dan Suan Guangyin. Berarti, di langit, bang, 9 putaran Ling Tianyin meledak dan meledak, tetapi Ye Chen juga jatuh oleh gempa dan menghancurkan lubang yang dalam di tanah. Melihat Ye Chen jatuh ke dalam kehampaan, lelaki tua berjubah darah memandang Yin Yan dan tersenyum, aku ingin tripodnya yang besar. Yin Yan juga mengungkapkan gigi putihnya dan terkekeh, jadi, tubuh fisiknya adalah milikku. Berbicara, keduanya keluar tanpa urutan tertentu. Ye Chen Lengheng, dengan kepala tergantung pada Luo Luoding, memegang pedang naga, membunuh langit, menggulung darah dan darah, cahaya kemasan terang, satu orang sendirian dan dua alam langit semu. Boom! Bergemuruh. Gunung-gunung ini menjadi sangat tidak nyaman, gunung-gunung, runtuh, dan pemandangan perang sangat luas. Hah. Perlu disebutkan bahwa Ye Chen benar-benar jatuh ke angin, dan sutera yang dipukuli oleh dua alam langit kuasi tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Boom! Dengan raungan yang menakutkan, Ye Chen jatuh ke dalam kehampaan dan menghancurkan tanah dari lubang yang dalam lagi. Dua abadi, memaksaku untuk memperbesar. Di tanah, berdarah Ye Chen berdiri gemetar, dan telah memutuskan untuk menggunakan banyak kartu Hall dengan mengorbankan identitasnya. Yang paling penting, dia telah memutuskan untuk menggunakan roda abadi, hancurkan salah satunya. Nak, apa kamu mau membantu? Daluo Sending, Lingua kecil mengangkat kepalanya. Pergi, brengsek.
Aku sangat baik, teriak Xiao Linghua. Hah, hah. Kepala Xiao Linghua muncul dan terlihat oleh lelaki tua berjubah darah dan Yin Yan dalam kekosongan. Ada sedikit kejutan di mata mereka, dan mereka berkata bersamaan, ada apa? Wow, mendengar kalimat ini, Xiao Linghua berhenti di tempat, berdiri di tepi dinding dan berteriak, kalian berdua bibrida tua, kamu ibu adalah benda, seluruh keluargamu adalah benda. Dimarahi oleh Xiao Linghua, pria tua berjubah darah dan mata Yin Yan menyipit, tampaknya Xiao Linghua luar biasa. Aku juga menginginkan benda kecil ini, kata lelaki tua berjubah darah itu segera. Dia milikku, kata Yin, sudah menukik ke bawah, masih rakus di matanya. Melihat ini, lelaki tua berjubah darah itu penuh dengan keserakahan, dan jatuh seperti dewa manusia dari udara. Apakah kamu sangat ingin mati? Melihat kedua pria itu berlari ke langit, mata Ye Chen menembak dingin dan dingin, mata Xianlun telah sedikit dibuka, kekuatan murid sudah dekat, dan Yin Ying telah diarahkan. Tentu saja, sebelum dia benar-benar memperbesar, kekosongan di sisi miring pecah, dan tangan besar ditutupi dengan kapalan tiba-tiba melesat keluar. Banting, tepuk tangan itu luar biasa keras, dan Yin Ying bergegas di depannya, dan dia menamparkan dengan kuat, dan tangan besar yang ditutupi kapalan terbang di tempat dan mengikutinya dalam kekosongan. Yin Yan yang terbalik, tangan besar yang ditutupi kapalan, membalikkan telapak tangannya, dan mengipasi lelaki tua berjubah darah. Mendengus, melihat adegan peledakan langit di kehampaan, Ye Chen menelan air ludah dengan parah, hanya dua telapak tangan, dan dua alam langit kuasi terbang keluar. Apakah tangan sialan ini terbuka? Tangan itu luar biasa untuk dikatakan, Xiao Linghua juga menelan ludah sambil menatap kekosongan. Siapa itu? Siapa itu? Dua suara kekerasan terdengar satu demi satu, Yin Yan dan orang tua dalam jubah darah bergegas dengan kemarahan yang mematikan. Perlu disebutkan bahwa wajah tua kedua pria memiliki segel tamparan merah, terutama Yin Ye, seluruh wajah tua telah terdistorsi, Ye Chen yang ingin melihat ke depan untuk datang dan memberinya ciuman. Kekosongan itu sobek, dan seorang lelaki tua berambut abu-abu keluar perlahan, mengenakan kain karung dan sosok kasar, telapak tangan penuh kapalan, memang tua, dan mata tuanya yang berawan tidak normal. Pria ini sangat kuat, Ye Chen di bawah, menatap lelaki tua berambut putih itu tertegun, tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara yang mengerikan. Suasana yang halus seperti itu tidak berada di bawah kesombongan soliter. Ye Chen bergumam. Tapi, setelah terkejut, Ye Chen sedikit mengernyit, seolah mencari perasaan buruk dari pria tua berambut putih itu. Dua teman, bisakah kamu memberi wajah pria tua ini? Pria tua berambut putih itu tersenyum pada lelaki tua berjubah darah dan Yin Yan, bayi kecil ini untukku, bisakah kamu membiarkannya pergi bersamaku? Orang tua ini akan berterima kasih. Kentut, pria tua berjubah darah itu marah. Wajah tua itu dipukuli sekarang, dan itu sangat panas. Petik 2. Jika kamu ingin membawanya pergi, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu. Tiba-tiba melangkah maju, Yin yang juga meraung tiba-tiba, momentum kengerian naik tajam, seolah ingin membalas telapak tangan sebelumnya. Hai, saya hanya mendengar pria tua itu menghela nafas, dan maju sedikit, tetapi di detik berikutnya, dia sudah berada di depan Yin Wei. Melihat ini, bukan hanya Yin Ye, tetapi bahkan lelaki tua berjubah darah itu terkejut. Sosok aneh seperti itu benar-benar tidak dapat diprediksi. Bahkan mata Xianlun tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Di bawah, Ye Chen juga merasakan lautan badai. Kekuatan pria tua berambut putih itu jauh melampaui apa yang bisa dia mengerti. Boom, bang. Dalam keterkejutan, sebuah perang telah dimulai atas kekosongan itu. Di satu sisi, Yin Jian memiliki kompor perunggu di atas kepalanya, dan tembakannya sangat kuat. Di satu sisi, lelaki tua berjubah darah itu memegang panci berisi monster iblis pemurnian, menginjak lautan darah, menelan langit, dan momentumnya sangat arogan. Dibandingkan dengan mereka, pria tua berambut putih jauh lebih halus. Dia terlihat seperti orang tua biasa. Bahkan jika itu adalah perang, tidak ada roh jahat atau mati lemas terungkap. Meskipun tembakannya biasa, Ye Chen dapat melihat rambut putih itu setiap kali lelaki tua itu menembak. Ada banyak metode rahasia. Jika kebaikan itu baik, apakah itu benar? Ye Chen bergumam. Boom, bergemuruh. Saat Ye Chen bergumam, kedua sosok itu jatuh ke kehampaan tanpa perbedaan, menghancurkan kedua gunung. Tak perlu dikatakan, mereka adalah orang-orang tua berjubah darah di Yin Yan dan Istana Bloodlust. Keduanya memanjat ngeri, wajah mereka begitu bermartabat sehingga mereka menatap pria tua berambut putih itu dengan tak percaya, kamu masih hidup. Ini semua tentang masuk ke tanah. Pria berambut putih tua itu tersenyum sedikit. Begitu kata ini keluar, Yin Er dan jubah tua lelaki Erhu itu tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan berlari. Mereka yang akan masuk ke tanah. Apakah Anda mengisyaratkan kepada kami? Orang tua dalam jubah darah dan Yin Yan harus berlari dan mati dengan seorang pria yang sekarat itu pasti tindakan bodoh. Jika itu membuatnya kesal, akan mudah untuk menarik satu atau dua kembali sebelum dia meninggal. Setelah keduanya pergi, pria tua berambut putih itu perlahan berjalan menuju Ye Chen. Hati Ye Chen melonjak sedikit, buru-buru mengambil langkah ke depan, dan memberi hormat, Qin Yu, lebih muda, terima kasih telah membantu saya. Pria tua berambut putih itu tidak berbicara, tetapi hanya melambaikan tangannya sedikit.
Ye Chen hanya merasakan angin bertiup, dan menemukan bahwa topeng hantu yang menutupi wajahnya hilang. Tanpa topeng hantu menutupi wajahnya, wajah sejati Ye Chen juga nyaris tidak terlihat di depan pria tua berambut putih. Senior, kamu. Ye Chen melangkah mundur tanpa sadar. Namun, pria tua berambut putih masih tidak berbicara, tetapi hanya menatap wajah Ye Chen dengan tenang, dan melihatnya, dan mata tua yang suram itu memiliki air mata di matanya, dan tubuh lamanya bergetar. Di pegunungan, ada kekacauan dan kesepian. Ye Chen dan pria tua berambut putih itu berdiri diam seperti itu. Su terlalu tenggelam dalam emosi tertentu. Pria tua berambut putih itu tidak berbicara lama, jadi dia menatap Ye Chen dengan sangat pelan. Veteran itu masih bergetar beberapa kali, seolah-olah dia ingin melangkah maju dan menyentuh wajah Ye Chen. Di sini, Ye Chen tidak nyaman menatap pria tua berambut putih itu, dan dia dengan ragu memanggil, "Senior." Bangun oleh Ye Chen, pria tua berambut putih itu buru-buru menyeka air matanya dan tertawa, "Kakek membawamu pulang." Berbicara, pria tua berambut putih memegang tangan Ye Chen, dan terlepas dari kemauan Ye Chen, dia melangkah ke kekosongan. Ye Chen hanya merasa bahwa Zhou Fang sedang bertiup, dan matanya tidak bisa dibuka. Seberapa kuat orang tua ini? Pemahaman tentang ruang telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ye Chen terkejut lebih dari sekali. Ingin membawaku pulang. Ye Chen mulai bergumam ngeri, Will Heng Yue Song. Meski bingung, Ye Chen tidak melawan. Karena dia merasakan semacam kehangatan dari lelaki tua berambut putih itu, seperti kakek tua itu, dia baik dan lembut, dan membuat tubuhnya menjadi hangat. Dengan cara ini, pria tua berambut putih itu membawa Ye Chen ke dalam susunan teleportasi dan memasuki ruang kosong berulang-ulang. Saya tidak tahu berapa lama, pria tua berambut putih itu membawa Ye Chen ke Lingshan yang sangat tertutup, dan dari Lingshan datang ke istana bawah tanah yang besar. Begitu Ye Chen jatuh, dia melihat sekelompok orang berdiri di istana. Setelah menghormati orang tua Anda dengan rambut putih, dia menatapnya dan mengenakan topeng hantu. 3 puncak langit, langit 10 langit, langit-langit 19, langit-langit 17, langit-langit 29. Ye Chen melirik secara acak, hampir terkejut. Mata telah jatuh, barisan seperti itu, ditambah dengan pria tua berambut putih di sampingnya, sangat kuat dan keterlaluan. Kekuatan macam apa ibu mertua ini? Apakah kamu ingin menggantungnya seperti ini? Hati Ye Chen menghela nafas dan menahan lidahnya. Dengan ngeri, Ye Chen tidak menyadari bahwa tubuhnya dipisahkan dari tanah. Dia didorong sedikit dari belakang, dan seluruh tubuhnya terbang ke tahta perunggu di atas istana. Senior, ini, Ye Chen berani duduk, menatap pria tua berambut putih dalam kabut. Duduk, si tua berambut putih tersenyum lembut. Ye Chen batuk dan duduk di atas tahta perunggu. Aku sudah melihat Lord Yan Huang Sheng. Ye Chen baru saja duduk, 2 baris rapi di bawah, berlutut dengan 1 lutut. Mendengar ini, Ye Chen hampir takut kencing, dan seorang jiling melompat lagi. Dia memandang orang tua putih dengan ekspresi yang indah. Senior, apakah ini Yan Huang? Pria tua berambut putih itu tidak berbicara, hanya mengangguk sambil tersenyum. Mendengus, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menelan. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Yan Huang sampai sekarang, tetapi dia masih belum mengerti arti dari ungkapan, pulang, untuk orang tua berambut putih itu. Dia sekarang adalah generasi ke-99 dari Yan Huang. Bukankah ini rumahnya? Celepuk, celepuk. Ye Chen hanya merasa bahwa frekuensi jantung kecilnya semakin cepat, dan dia melihat 2 baris rapi di bawahnya berlutut dengan rapi di 1 lutut. Yang mana tidak berumur beberapa ratus tahun, hanya berlututlah. Ingin mati. Dengan batuk, Ye Chen menyerahkan cincin giok suancang yang dia kenakan kepada pria tua berambut putih. Senior, mari kita lakukan ini untuk Tuhan. Pria tua berambut putih itu tidak mengambilnya, dan dengan lembut menjauhkan telapak tangan Ye Chen, tersenyum lembut. Bocah kecil, cincin batu giok suancang adalah tulang giok penguasa generasi Yan Huang. Ini spiritual dan tidak mengenalinya. Tidak ada yang memakainya. Petik 2. Itu benar dan salah, saya tidak percaya. Seorang Streamer lewat, dan lingua kecil di Daluo Sending berlari keluar dan merebut cincin giok suancang. Di tempat itu, si kecil meletakkan cincin giok di jarinya. Oh tidak, dia menaruhnya di lehernya, karena dia sebesar kepalan tangan. Hei, ya, Xiao Lingua tersenyum tanpa wajah, dan kemudian tidak lupa menatap lelaki tua berambut putih itu. Sekarang, aku tidak membawanya. Dia tidak membawanya, atau memberikannya padaku. Tuhan bukan siapa-siapa lakukan, saya lakukan. Petik 2. Namun, segera setelah kata-kata Xiao Lingua selesai, cincin giok misterius pecah, dan kemudian masih ada aliran kecil tulisan suci, yang menutupi seluruh tubuh Xiao Lingua di tempat, membatasi hidupnya di udara. Sialan, Lingua kecil melolong dan ingin bergerak, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak, aku tidak membutuhkannya lagi, teriak Xiao Lingua, dan ingin mengambilnya, tetapi dia tidak bisa mengambilnya, dan akhirnya dia hanya bisa menatap Ye Chen. Ye Chen meliriknya dengan marah, dan membawa Suancang Yu mendekat. Kali ini, Suancang jadi ring terbang langsung ke jari Ye Chen, dan tulisan kecil di atasnya perlahan menghilang, kembali ke kedamaian lagi, seperti cincin biasa. Sekarang, aku percaya, Ye Chen menghela nafas, tidak pernah memikirkan cincin giok Suancang ini dan batasan semacam itu. Yah,
Bisakah kami bangun? Di bawah, seorang lelaki tua gemuk berlutut di ujung, menyipitkan mata kecil, menatap Ye Chen sambil tersenyum. Bangun dan bangun, Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa. Dia baru saja menghindar, dan dia lupa tentang hal itu, dan membiarkan sekelompok orang tua berlutut begitu lama. Ayo turun. Mengetahui Ye Chen tidak cocok, pria tua berambut putih itu melambaikan tangannya dengan lembut. Chapter 505-506. Berbicara tentang mereka, semua orang meninggalkan tempat kejadian. Sebelum mereka pergi, mereka memandang Ye Chen dengan diam-diam. Mereka diam-diam mengatakan bahwa generasi Holy Lord Yan Huang masih sangat muda sehingga secara ajaib sangat rendah dan melampaui garis bawah. Namun, tidak ada yang membantah hal itu karena suancang jadiring ada di tangan Ye Chen, yang merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Semua orang keluar, Ye Chen mengikuti dengan bodoh. Ya Tuhan, kamu tidak bisa pergi. Pria tua berbaju putih menarik Ye Chen sambil tersenyum. Senior, ada sesuatu yang salah. Bisakah kamu memberitahuku di mana kamu mendapatkan cincin giok suancang ini? Pria tua berambut putih itu menatap Ye Chen dengan ramah. Itu diberikan kepadaku oleh senior Zhong Yan, Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, dan tidak menyembunyikan. Sudahkah kamu bertemu kakakku? Setelah mendengar kata-kata Zhong Yan, pria tua berambut putih itu menatap Ye Chen dengan penuh semangat. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan jujur, senior Zhong Yan yang saya lihat di Siwandasan. 100.000 gunung. Mendengar tempat ini, mata berawan lelaki berambut abu-abu itu menyipit tajam, dan wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Tidak heran, aku belum menemukannya untuk waktu yang lama. Gunung besar. Petik 2. Senior Zhong Yan telah duduk, Ye Chen berbisik. Sudah diduga, pria berambut putih tua itu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Pada saat itu, untuk mencari sang guru, dia pergi ke setiap sudut dacu. Pada akhirnya, dia akhirnya memasuki tempat itu. Pada titik ini, lelaki tua berambut putih itu tampak sedih dan menyalahkan dirinya sendiri. Sepertinya saya akan pergi ke tanah untuk mengaku bersalah kepada saudara lelaki saya. Dia mempercayakan Yan Huang kepada saya, tetapi sekarang sudah terfragmentasi. Pendahulu, bagaimana situasi Yan Huang sekarang? Sebagai generasi ke-99 dari Yan Huang Sengsu, Ye Chen tidak bisa tidak bertanya. Hai, berbicara tentang situasi Yan Huang saat ini, pria tua berambut putih itu menghela nafas pertama, dan kemudian berkata perlahan, kakak laki-laki itu pergi dan mempercayakan Yan Huang kepadaku. Sayangnya, aku terlalu sombong dan aku bahkan tidak berani menyentuh tuannya. Teknik rahasia tabu telah menyebabkan serangan balasan yang mengerikan, dan telah ditutup selama 300 tahun. Selama 300 tahun itu, Yan Huang Kunlong tidak memiliki kepala, dan dengan istana haus darah dan banyak perselisihan, Yan Huang akhirnya hancur berantakan. Petik 2. Lansia begitu kuat, bukankah mereka menyatukan Yan Huang lagi? Tanya Ye Chen ragu-ragu. Aku selalu berpikir tentang hari ketika Yan Huang bersatu lagi, tapi aku tidak bisa menahannya. Setiap kali aku menembak, aku akan mendapatkan kejatuhan 1 poin untuk kultivasi. Jika aku ingin menyatukan Yan Huang, mungkin aku bisa melakukannya di bawah kekuatan tempur puncak, karena situasi Yan Huang benar-benar terlalu rumit. Petik 2. Setiap kali tembakan diambil, Si Wei akan menjatuhkan 1 poin. Ye Chen sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran, dari gua, napas kakek berambut putih ini tidak akan lagi kuat. Ye Chen memahami ketidakberdayaan orang tua berambut putih. Setiap kali tembakan dilakukan, Si Wei akan menjatuhkan 1 poin. Meskipun dia sangat kuat, sangat sulit untuk menyatukan Yan Huang dengan 1 napas. Jika dia menyatukan Yan Huang, latihannya pasti akan jatuh. Pada saat itu, kuning terik yang baru saja mengalami perang, dan pria tua berambut putih yang memperbaiki penurunan tiba-tiba, pasti akan ditelan oleh pasukan lain, sama seperti raksasa aula haus darah. Mereka ingin pria tua berambut putih itu diturunkan peringkatnya. Pria kecil, Anda adalah generasi ke-99 dari Lord Yan Huang. Saya harap Anda akan tumbuh sesegera mungkin. Pria tua berambut putih itu memandang Ye Chen dengan ramah. Untuk beberapa alasan, ketika dia mendengar kata-kata ini, hati Ye Chen terasa berat. Awalnya, dia tidak berniat untuk terlibat dalam perjuangan internal Yan Huang, tetapi Zhong Yan dan pria tua berambut putih di depannya selalu harus melaporkan rahmat penyelamatan nyawanya, meskipun dia tahu jalan itu akan sangat sulit. Holy Lord Huang Yan, sambil menikmati kemuliaan, juga harus memikul misinya. Karena itu memilihku untuk menjadi Holy Lord Yan Huang, si junior harus pergi sekuat tenaga. Meskipun tekanan, Ye Chen masih tersenyum, aku masih muda, tidak peduli betapa kecilnya harapan, dalam menghadapi keputusasaan, ada kemungkinan tak terbatas. Petik 2. Aku percaya pada visi kakakku, visi Suancang Yuji, dan bahkan lebih pada kemampuanmu. Itulah yang terjadi, mari kita mulai. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menatap pria tua berambut abu-abu itu. Pria tua berambut putih itu mengangguk, menggaruk janggutnya, dan merenung sejenak sebelum berkata, jika Anda berbicara tentang situasi Yan Huang saat ini, saya akan memberitahu Anda tentang generasi sebelumnya. Ye Chen tidak berbicara, hanya mendengarkan meditasi. Tuanku memiliki 9 murid, Zhong Xuan, Zhong Yan, Zhong Jiang, Zhong Li, Zhong Mu, Zhong Xiao.
Aku di peringkat keempat, dan 2 saudara laki-laki Zhong Xuan dan Zhong Yan sudah meninggal, dan 3 saudara laki-laki Zhong Ye. Ketika Yan Huang berpisah, saya memimpin dalam meninggalkan dan mendirikan Tian Huang, Zhong Li, divisi kelima, mendirikan Di Huang, Zhong Mu, divisi keenam, mendirikan Xuan Huang, Zhong Qiao, divisi ketujuh, mendirikan Ren Huang, dan saya masih mematuhi Yan Huang. Petik 2. Yan Huang dibagi menjadi 5. Kekuatan yang paling kuat adalah Langit Broter Huang Huang Kuning, diikuti oleh saudara divisi kelima Zhong Li Di Huang dan saudara divisi 6 Zhong Mu Xuan Huang. Meskipun kekuatannya tidak sebagus Yan Huang, mereka memiliki kontak dengan Aula Haus Darah, itu lebih kuat dari Yan Huang. Gadis divisi ketujuh, Zhong Xiao, Huang adalah yang paling lemah, tetapi jaringan intelijen mereka berada di luar jangkauan saya. Yang disebut Great Chu Feng Yun List ditulis oleh Ren Huang. 5 kekuatan utama Yan Huang, kecuali Yan Huang tempat kita berada sekarang, 4 lainnya, mendapat kurang lebih dukungan dari keluarga dunia yang tersembunyi, dan hubungan mereka dengan banyak kekuatan rumit. Mereka pada dasarnya bertanggung jawab atas seluruh tubuh. Karena itu, Yan Huang sangat sulit untuk disatukan. Petik 2. Setelah mendengarkan pidato Zhong Jiang, Ye Chen menyentuh dagunya dan mendesah, ini cukup rumit, tidak heran pendahulu Anda dan kekuatan Anda takut untuk menggerakkan penyebab reunifikasi. Meskipun kekuatanku adalah yang terkuat di antara saudara-saudaraku, tetapi menyatukan Yan Huang, kekuatanku sendiri terlalu kecil. Zhong Jiang menggelengkan kepalanya tak berdaya, ditambah kritik terhadap Gong Fa, aku tidak berani melakukannya terburu-buru, atau Yan Huang akan dianeksasi cepat atau lambat tanpa kehadiran dan pencegahan saya. Petik 2. Kata-kata ini, Ye Chen mendengar banyak kepahitan dari dalam, diam-diam orang tua yang baik hati ini, memimpin Yan Huang Goyan istirahat di tahun-tahun ini, betapa banyak tekanan. Pendahulunya berpikir bahwa kita harus mulai dari sisi yang mana. Setelah mengerang sebentar, Ye Chen menatap Zhong Jiang. Berbicara, Ye Chen kemudian menambahkan kalimat lain, dan kata-katanya penuh dengan makna yang mendalam, jangan sembunyikan kata-katamu, aku memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia kuasi langit. Apakah kamu memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam Zuntian? Zhong Jiang jelas terkejut, penuh kejutan. Senior menatap mata kiriku. Ye Chen menutup mata kirinya saat berbicara. Saat berikutnya, mata kirinya tiba-tiba terbuka. Segera, riak tak terlihat, berpusat pada mata kirinya, menyebar tanpa batas, bahkan ruang itu terdistorsi. 6 mata abadi. Rao adalah fiksasi Zhong Jiang, dan tidak bisa tidak terkejut. Dia menatap mata kiri Ye Chen dengan tidak percaya, kamu bahkan memiliki 6 mata abadi. Begitu kata ini keluar, Ye Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya, dan dengan ragu bertanya, apa maksud senior? Apakah ada yang masih memiliki 6 mata? Tentu saja, Zhong Jiang berkata dengan tergesa-gesa, tuanku memiliki 1 mata yang demikian. Matamu persis sama, yang berbeda adalah bahwa ia memiliki mata kanan dan mata kiri. Petik 2. Pendahulu, apakah ini abadi? Tidak. Mendengar ini, Ye Chen tidak tenang. Ada cahaya redup berkedip di matanya, dan pikiran Ye Chen dengan cepat berubah dalam benaknya. Ini terlalu kebetulan. Master senior Zhong Jiang bukan peri, dan aku memiliki mata peri, tapi aku bukan peri, tapi aku juga bukan peri, tapi aku juga punya mata peri. Petik 2. Mata kanannya dan mataku sebelah kiri. Tidak bisakah itu tuan mereka, dan apakah itu mata peri yang diberikan kepada mereka oleh yang abadi? Itu tidak benar. Ye Chen menyentuh dagunya dan mengerang. Menurut pendahulu Jiang Taixu, keenam mata bundar abadi adalah murid anti-celestial dari ras surga yang hampir tidak dapat dibangunkan sekali setiap 1000 tahun. Adakah yang membangunkan mata peri itu? Tetap saja, Xian Lunyan tuan mereka juga dari pendahulu Jiang Taixu. Itu tidak benar. Ye Chen dengan cepat menolak spekulasi itu. Pendahuluan Jiang Taixu pernah berkata bahwa mata peri rodanya diambil 5000 tahun yang lalu. Dia adalah orang suci yang hebat, bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana dengan pendahulu Zhong Jiang? Petik 2. Lebih jauh, aku terlihat persis seperti tuan mereka. Ini juga kebetulan. Ye Chen terus bergumam pada dirinya sendiri, pikirannya menjadi semakin bingung, dan dia tidak bisa menemukan alasannya. Ini adalah takdir Tuhan, ini adalah takdir Tuhan. Di sampingnya, Zhong Jiang memandang Ye Chen dengan penuh kegembiraan dan kejutan. Teman kecil memiliki banyak kesamaan dengan tuanku, bahkan 6 mata abadi. Murid-murid peri anti langit juga memiliki hal yang sama, ini adalah ciptaan dalam meditasi, ditakdirkan bahwa kamu akan menjadi tuanku yang berwarna kuning. Petik 2. Senior, bisakah kamu ceritakan tentang tuanmu? Ye Chen saat ini paling tertarik pada Tuan Zhong Jiang, siapa dia? Berbicara tentang guru, Zhong Jiang menarik napas dalam-dalam, dan matanya sebagian besar kagum. Asal-usul sang guru, kita tidak jelas, kita hanya tahu bahwa dia sangat misterius dan kuat. Meskipun dia bukan seorang biarawan di Netherworld, saya yakin bahwa dia adalah orang yang paling menakjubkan dalam 3000 tahun terakhir kecuali 3 leluhur Xuan Chen karena, sejauh yang saya tahu, dia tidak pernah gagal. Petik 2. Ketika berbicara tentang tuannya, Ye Chen bisa melihat bahwa mata tua keruh Zhong Jiang bersinar terang, itu adalah ekspresi bangga. Bahkan para senior tidak terlalu jelas. Tampaknya tuan lama Anda memang cukup misterius. Ye Chen tersenyum sedikit. Hai, Su terlalu bersemangat. Setelah itu, Zhong Jiang menghela nafas lagi.
Jika orang tuanya masih di sana, Yan Huang tidak akan berakhir dalam situasi ini. Saudara dan saudari kita akan berubah menjadi musuh. Jika dia masih hidup, saya tidak tahu seberapa sakit hati. Petik 2. Mengapa senior begitu berbelas kasih? Ye Chen tersenyum dengan nyaman, karena aku memiliki banyak imajinasi dengan gurumu. Orang tuanya dapat membuat Yan dan Huang sangat cemerlang, mungkin aku juga bisa. Aku percaya. Mari kita kembali ke bisnis, mari kita bicara tentang sisi mana yang harus dimulai terlebih dahulu. Ren Huang. Zhong Jiang bahkan tidak memikirkannya, dan langsung berkata Ren Huang, gurunya yang ketujuh, Zhong Xiao. Oh, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat Zhong Jiang dan tertawa, mengapa senior memilih Ren Huang. Zhong Jiang menjepit janggutnya dengan lembut, dan kemudian berkata, meskipun dia aneh dengan divisi ketujuh, dia telah netral sejak perang saudara Yan Huang, dan aku mengalami kesulitan dalam Yan Huang. Dia juga membantu secara rahasia, meskipun dia tidak mengatakan secara rahasia, tapi aku tahu betul bahwa dia juga ingin Yan Huang kembali ke kejayaannya lagi. Petik 2. Apa yang kamu maksud dengan senior, pria Huang yang menggambar tuan ketujuhmu? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Dibandingkan dengan guru dan saudara laki-laki lain, Yan Huang yang menggambar 7 guru adalah yang paling bisa diandalkan. Zhong Jiang mengerang. Lalu, dia tidak lupa untuk melihat Ye Chen dan berkata dengan mendalam, apalagi, jika dia melihatmu, dia mungkin akan sangat lucu. Apa maksud senior? Ye Chen sedikit terkejut. Hai, saya hanya mendengar bahwa Zhong Jiang menghela nafas lagi dan berpikir sebentar, tetapi masih berkata, saudari Zhong Xiao memiliki nama lain bernama Hong Chen Sui. Nama ini berasal dari tuan saya. Orang tuanya bernama Hong Chen, mungkin Anda tidak bisa mengerti. Orang yang disukai Sister Zhong Xiao adalah tuan saya. Setelah tuan menghilang, Sister Zhong Xiao menamai dirinya Hong Chen Sui lagi. Petik 2. Setelah mendengarkan pidato Zhong Jiang, mulut Ye Chen berkedut. Dia mendengarnya dengan jelas, apakah Zhong Jiang berusaha menjadikannya kain lap merah palsu, dan pergi ke Simei Nanji. Agar dia bisa mengingat perasaan lamanya, dan menarik semua orang ke Yan Huang. Setelah melihat ekspresi Ye Chen yang luar biasa, Su Jiang menangis dan tertawa, tidak apa-apa untuk pergi ke sana, bahkan jika itu bukan Yan Huang, hanya untuk kesulitan saudara perempuannya tahun ini, biarkan dia melihat penampilan guru lagi. Itu adalah sebab dan akibat. Petik 2. Akankah aku tercekik sampai mati jika aku lewat seperti ini? Ye Chen tidak tahan untuk tidak menelan sedikit air. Mungkin kau akan diseret ke ranjang olehnya. Hei, hei, hei. Tiba-tiba Xiao Linghua membuat pisau, bahkan Zhong Jiang tidak dianggap enteng. Keluar dariku. Ye Chen menamparkan Xiao Linghua dengan tamparan. Ye Chen menerbangkan Xiao Linghua, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, dan tersenyum, itu, senior. Kecuali Ren Huang, mari kita ubah tujuan lain. Aku bisa mengerti bahwa tuan dan muridnya ada di hatinya. Unik, jika aku pergi, aku bisa terbunuh. Petik 2. Selain Ren Huang, 3 kekuatan lainnya, dengan kekuatan Yan Huang saat ini, tidak bisa goyang sama sekali. Mendengar itu, Ye Chen menggosok alisnya tanpa sadar, selalu merasa dingin. Yah, itu buatan manusia. Zhong Jiang menepuk pundak Ye Chen sambil tersenyum, pergilah. Aku akan mengantarmu ke Ren Huang besok. Ye Chen menjawab, menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Melihat bagian belakang kepergian Ye Chen, Zhong Jiang di belakangnya tampak sedikit terkejut, dan bergumam pada dirinya sendiri, bahkan bagian belakangnya sangat mirip, tidak heran kalau saudara itu akan memberikan cincin giok suancang kepadanya. Di sini, tepat ketika Ye Chen keluar dari istana bawah tanah, seorang pria tua gemuk berkumpul di wajahnya dan melihat lebih dekat. Pria tua gemuk yang berlutut di tempat terakhir di rumah bawah tanah. Untuk mengatakan ini, bentuk tubuh lebih gemuk daripada laut besar pavilion Heng Yue Zhongwanbao. Payudara terbuka dan payudara juga berperut, seperti Maitreya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa produk ini adalah mata besar dan cuan-cuan benar-benar tak tertandingi. Tuan Suci, lelaki tua gemuk itu memberikan hadiah hormat, Zhong Lao menyuruhku untuk membawamu ke tempatmu, panggil saja aku Huang Dasan. Jangan sopan, panggil Qin Yu. Ye Chen menyeringai. Bagaimana mungkin, kalau begitu kamu masih dipanggil Holy Lord. Keduanya berdampingan, dan Ye Chen sedang menuju ke puncak pusat Gunung Lingshan di bawah pendekatan Gunung Huangda. Di sepanjang jalan, Ye Chen memandang ke timur dan barat. Jalan rahasia Lingshan ini bahkan lebih megah daripada keluarga Tianzong, dan seluruh gunung ditutupi oleh serangkaian besar garis rahasia. Selain itu, arah Lingshan dapat dilihat di mana-mana di Lingshan ini, membuat aura kaya di sini, awan dan kabut yang terbang di udara sangat murni, dan di bawah kabut, itu menambah kesan misteri pada Lingshan ini. Apakah kamu mendengar? Gua telah runtuh. Sambil berjalan, Ye Chen mendengar diskusi beberapa murid yang datang. Bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya? Aku mendengar bahwa seseorang dari Qin Yu memilih tubuh sejati Taiyin dan tubuh Xuan Ling, dan pada dasarnya ada banyak orang di gua yang ditembak olehnya. Tidak sebanyak itu, aku pernah mendengar bahwa begitu banyak orang kuat gagal menghentikannya, membunuh dan melukai satu, atau dia melarikan diri. Beberapa orang berbicara terlalu panas, tetapi mereka tidak melihat Huang Dasan dan Ye Chen datang. Keke, Huang Dasan batuk. Mendengar ini, beberapa murid Yan dan Huang buru-buru memberi hormat, saya telah melihat penatua Huang.
Banting, banting. Tetapi ketika dia melihat Huang Dasan menamparkan ke depan, dia mengutuk. Tidak besar, tidak kecil, tidak ada aturan, saya telah melihat Tuhan terlebih dahulu. Chapter 507-508. Suci, Holy Lord yang kudus. Beberapa murid tiba-tiba terkejut, dan mengarahkan pandangan mereka pada Ye Chen yang mengenakan topeng. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, ia mengarahkan pandangannya pada Xuan Changyu di jari Ye Chen. Perhatian, melihat ini, beberapa murid buru-buru berlutut dengan satu lutut. Aku telah melihat Holy Lord. Pergi berlatih. Ye Chen melambaikan tangannya, melewati mereka terlebih dahulu. Namun, ketika Huang Dasan lewat, dia memberi beberapa tatapan tajam kepada murid-muridnya, beri aku sedikit lebih lama di masa depan. Beberapa murid mengangguk dengan tergesa-gesa. Setelah Ye Chen dan Huang Dasan berjalan pergi, beberapa murid saling berhadapan dan kamu menatapku dan aku menamparmu. Bagaimana kamu menemukan dunia spiritual untuk menjadi Holy Lord? Aku tidak salah. Aneh. Bagaimana Xuan Chang Yuji memilih anak itu, aku benar-benar tidak mengerti. Tapi kenapa orang ini terlihat sangat segera? Yan Huang keluar dari Tuhan, dan berita itu disebarkan ke seluruh Lingshan oleh beberapa murid. Apa, kami memiliki seorang raja di Yan Huang? Apa, kultivasi hanya ranah spiritual? Apa, dengan topeng? Segera, suara menakjubkan seperti itu mulai mengalir satu demi satu, dan banyak orang berlari dan mengikuti, hanya untuk melihat konten sejati Ye Chen. Di depan, Ye Chen masih melihat sekeliling, dan kadang-kadang dia mengambil dua buah roh dari pohon buah di sisi jalan dan memasukkannya ke mulutnya. Penatua Huang. Ye Chen menyesap buah yang tersisa, dan memandang Huang Dasan ke samping, dan tertawa, ayo Yan Huang, apakah kamu mengirim murid-muridmu ke gua kali ini? Iya, Huang Dasan berkata tanpa berpikir, berkata dengan yakin, dan berapa lusinan yang telah saya kunjungi. Ye Chen baru saja pergi ke Linglinggu, dan setelah mendengarkan pidato Huang Dasan, dia sedikit tenang. Yan Huang juga mengirim murid-muridnya ke gua. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dengan ekspresi aneh. Tidak heran dia akan melakukannya, karena di dalam gua, kecuali untuk sejumlah orang, sisanya telah dirampok olehnya, tidak hanya dengan merampok, tetapi juga oleh beberapa orang yang telah dihancurkan olehnya. Ini hanya jika ada orang kuning di dalamnya omong kosong. Memikirkan hal ini, Ye Chengan terbatuk dan berkata kepada Gunung Tandus, Penatua Huang, punya waktu luang untuk melihat apakah para murid yang telah pergi ke gua telah kembali. Jika mereka kembali, bawa mereka untuk menemuiku. Meski sedikit terkejut, Huang Dasan mengangguk, aku mengerti. Tetap di sini. Begitu suara Huang Dasan jatuh, sebuah suara yang kuat datang dari belakangnya. Ketika Ye Chen berbalik, dia menemukan seorang pria muda yang kuat datang dengan pedang besar. Mengatakan bahwa kepala yang kental ini tidak biasa, merah, lengan kosong, otot seperti naga, penuh daya ledak, rambut hitam bengkak dan kasar, sepasang mata sebesar bel tembaga, sangat mirip dewa. Sambil berbicara, pria muda yang kuat maju, pertama melirik Huang Dasan, lalu mengalihkan perhatiannya ke Ye Chen. Apakah kamu Tuan Yan dan Huang yang baru? Pria muda yang kuat itu tidak menghindar dari lidahnya, suaranya kasar, dan bintang yang meludah menyembur ketika dia berbicara, dan wajah Ye Chen sudah berakhir. Yan Long, tidak sopan untuk istirahat, kata Huang Dasan ringan. Kamu bermain selagi kamu berada. Yan Long berkepala lurus ketika melihatnya. Dia hanya menarik Huang Dasan ke samping, menatap Ye Chen dengan sepasang mata yang cerah. Tuhan, petik 2, tidak mungkin, Xuan Chang Yu memilihku. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Aku tidak setuju, aku ingin menantangmu. Yan Long, kau kelinci kecil. Huang Dasan, dengan wajah muram, berjalan lagi, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia ditarik ke samping oleh lengan tebal Yan Long. Pada saat ini, murid-murid Yan Huang yang mengikuti Yan Long tiba, dan masing-masing berbisik dan menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Ini adalah Lord Huang Yan. Benar-benar kekosongan spiritual, benar-benar memakai topeng. Retret Yan Longxi baru saja menerobos bidang kosong. Sepertinya Santa baru kita akan kehilangan muka. Dalam argumen itu, Yan Long berbicara lagi, tanya kamu. Aku ingin menantang kamu, jangan jawab. Ya, tentu saja. Ye Chen memutar lehernya. Ayo sekarang. Yan Long Hui kemudian mundur selusin kaki, momentum kekerasan meletus seketika, dan bahkan rambutnya diombang-ambingkan oleh Yang Tian yang kejam, dan tubuhnya masih memancarkan dengan helai napas emas. Aku tidak ringan atau berat, jangan salahkan aku nanti. Ye Chen masih memutar lehernya dengan sangat santai. Napas besar, Yan Long berteriak tiba-tiba, melangkah maju tiba-tiba, seluruh tubuh melompat ke udara, memegang pisau besar di kedua tangan. Potong Tyrannosaurus. Dengan tepuk tangan Yan Long, Ling Tian memotong pedang 5 kaki, yang sangat kuat. Melihat Ye Chen lagi, ada tindakan, yaitu untuk menaikkan tamparan, dan kemudian pemain tablet batu besar tersungkur. Pound, Ye Chen menghancurkan mandril pedang sepanjang 5 kaki dengan satu telapak tangan. Banting, segera, ada tepuk tangan meriah. Lalu, dan kemudian Yan Long terlempar keluar. Wow, murid-murid Yan Huang, yang hadir, menyebut gerakan bulat yang mencengangkan, mereka memandang ke langit, mata mereka berputar dengan busur indah yang diterbangkan Yan Long. Bang, saya tidak tahu kapan suara letusan datang dari jauh.
Yanlong besar, sepiring besar huruf, terjebak di tanah, dan tanah itu hancur dari lubang besar berbentuk manusia. Mendengus. Di tempat kejadian, banyak orang menelan ludah. Ketika dia pergi menemui Ye Chen, dia sudah memulai di gunung dengan Huang Dasan. Hanya menamparkan. Terbang saja saudara Yanlong keluar dari dunia kosong. Apakah dia hanya sebuah dunia spiritual? Ingin menggantung seperti ini. Sekarang tahu, Tuan Huang Yan bukan vegetarian. Dalam perdebatan, Ye Chen dan Huang Dasan telah berhenti di puncak gunung. Istana Holy Lord ada di sini, Huang Dasan menunjuk ke sebuah istana megah di puncak. Saya sudah memasukkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penanaman. Apakah Tuan Suci punya sesuatu yang lain untuk diperintahkan? Kamu istirahat. Ye Chen melambaikan tangannya sesuka hati, lalu menuju istana. Begitu dia berjalan ke istana, Ye Chen merasakan cahaya terang. Istana itu berisi Qian Kun, tapi itu adalah dunia. Dunia di sisi ini seharusnya berupa taman kecil, dengan lingkaran besar, penuh rumput spiritual, pohon buah spiritual di mana-mana, dan mata air spiritual yang tersisa, dan kedalaman yang ditutupi oleh pohon buah spiritual adalah loteng kecil. Ini masalah besar. Ye Chen mendesis, lalu mengambil buah spiritual dan memasukkannya ke mulutnya. Lalu dia duduk bersila di bawah pohon buah spiritual. Segera, Ye Chen menutup matanya sedikit dan menghubungi Taiksu Gulong, yang jauh dari dunia bawah tanah Zhengyang melalui 9 avatar. Sialan, baru saja menghubungi Taiksu Gulong, saya mendengar bisikan yang melolong, Ekaristi kuno. Yah, kamu kenal Ekaristi kuno, kentut. Taiksu Gulong menggosok matanya yang mengantuk dan menatap 9 avatar Ye Chen. Lengkeng mekar dengan cahaya terang. Itu adalah tubuh kuno yang sunyi, tidak peduli apa, dalam situasi apa kau berada, bagaimana mungkin ada darah seperti itu di langit. Petik 2. Ditelan di dalam gua, kuil, gua-gua di 5 wilayah terlarang Dacu. Menetes. Ye Chen mengangguk, awalnya aku tidak mengetahuinya, tetapi aku tidak sengaja menabraknya. Setelah menelannya, nirvana berubah. Pergilah dan injak omong kosong itu. Taiksu Gulong menghela nafas dan berteriak, bagian depan Xianlun, diikuti oleh Daluo Sending, ini berasal dari Ekaristi kuno dan kuno, kamu ibunya datang dengan plug-in ketika dia dilahirkan. Alangkah baiknya membuat Anda bertemu dengannya. Petik 2. Tidak mungkin, kakek itu baik. 9 avatar Ye Chen mengangkat bahu. Ini tidak rasional, tidak rasional. Taiksu Gulong dengan panik di tempat, mendengkur terus-menerus. Ini seekor anjing, Dacu, di mana begitu banyak bayi, ini aneh. Bu, aneh biarkan kamu pergi. Petik 2. Hari demi hari, anjing, biar ku ceritakan kepadamu nanti. Bisakah kau ceritakan padaku sejarah kejayaan Dewa Kuno yang sunyi ini? Bagaimana aku bisa mendengar bahwa Dewa Kuno Dacheng yang sunyi berkompetisi dengan Kaisar? Omong kosong. Meskipun sedikit cemas dan korup, Taiksu Gulong menjelaskannya kepada Ye Chen, dan dia senang memberitahu Ye Chen beberapa hal kuno. Tubuh suci kuno, seperti namanya, adalah garis keturunan yang kuat yang berasal dari zaman kuno. Tidak selalu mungkin untuk menghasilkan satu dalam 100.000 tahun, tetapi setiap kali seseorang muncul, itu adalah langit yang menggantung. Alasan mengapa dia dikatakan sebagai darah langit adalah karena itu adalah satu-satunya garis darah yang dapat menandingi Kaisar Agung. Aku terlalu lama, dan sekali ada pertemuan tertinggi dengan tubuh suci kuno yang besar. Setelah perang, itu dibagi secara merata. Dari zaman kuno ke zaman kuno telah memainkan peran penyelamat, karena setiap puluhan ribu tahun, akan ada malapetaka yang menyapu langit dan bumi, dan seorang kaisar tingkat yang tidak dikenal akan menyerang dari tanah asing. Wanyu tidak memiliki kaisar agung yang duduk di kota dan memiliki tubuh kuno yang hebat. Maka dia harus menggantikan kaisar untuk melindungi langit dan langit. Ada banyak tubuh suci besar, yang berakhir cemerlang dalam pertempuran berdarah yang menjaga langit dan dunia, karena kekuatan tingkat kaisar yang menyerang bukan hanya 1, mungkin 2, 3, mungkin lebih. Dengan cara ini, Ekaristi kuno akan melawan tetes darah suci terakhir. Petik 2. Ini adalah nasib fatal mereka dan kemuliaan tertinggi yang telah mereka jaga selamanya. Dalam ingatanku, ada Ekaristi Agung, yang pernah bertarung melawan 5 kaisar saja, dan dikenal sebagai Ekaristi terkuat dalam sejarah. Namanya adalah Kaisar Aragon, pria yang kehabisan darah terakhir menciptakan masa hidupnya sendiri. Mitos. Pada titik ini, bahkan naga kuno Taiksu diam, dan ada kekaguman di mata naga itu, dan kesunyiannya merupakan tanda penghormatan terhadap Ekaristi kuno. Jadi, jika tidak ada kaisar yang lahir di surga dan dunia di dunia ini, dan ada invasi tingkat kaisar asing yang kuat, aku akan menggantikan kaisar untuk melindungi langit dan dunia. Tidak, Taiksu Gulong menggelengkan kepalanya. Kamu bukan Ekaristi kuno yang lengkap, kamu hanya mewarisi Ekaristi kuno yang asli, dan kamu belum mewarisi kepemilikan Tuhan atas Ekaristi kuno. Hanya yang ini, Dacheng kamu tidak cocok. Kekuatan tempur agung. Petik 2. Kepemilikan Tuhan atas tubuh kuno yang sunyi. Ye Chen bertanya-tanya, apa itu? Setiap darah yang bertentangan dengan langit, seperti tubuh sejati Yin, tubuh sejati matahari, tubuh roh misterius, dan tubuh kekacauan, memiliki kepemilikan ilahi eksklusif mereka sendiri. Kepemilikan ilahi mewarisi bakat dan kekuatan gaib mereka, kata Taiksu Gulong perlahan. Dia berhenti sejenak, dan Taiksu Gulong melanjutkan, sebagai contoh,
ambil tubuh roh misterius, hanya jika memiliki sumber roh misterius dan tubuh roh misterius. Hal yang sama berlaku untuk ekaristi kuno yang biadab. Asal-usul ekaristi kuno yang biadab adalah sama dengan ekaristi kuno yang biadab. Omong-omong, Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen, kamu tidak memiliki harta suci tubuh kuno, kamu bukan tubuh kuno lengkap. Ini juga berarti bahwa kamu, Da Cheng, tidak memiliki jenis yang menyaingi kaisar. Melawan langit. Petik 2. Jika kamu mengatakan itu, aku akan mengerti. Ye Chen menyentuh dagunya, dan kemudian bertanya, kekuatan kekaisaran invasi alien yang kamu katakan juga masalah kesedihan. Dalam satu era, tidak hanya satu orang yang bisa menjadi agung. Eksotik tidak tunduk pada batasan ini. Kamu tidak perlu tahu pertanyaan ini sekarang. Kali ini, Taiksu Gulong, yang menjawab semua pertanyaan, tidak menjelaskan kepada Ye Chen, aku secara alami akan menceritakan segalanya jika kamu cukup kuat. Tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak. Kalau begitu apakah kamu merasa bahwa Zheng Yangzong memiliki beberapa napas lagi dari alam langit kuasi? Ye Chen bertanya lagi, dan mengungkapkan keraguannya di dalam hatinya. Aku mendengar ini awal, jumlah kerajaan kuasi langit Dacu. Sangat sedikit, tetapi saya telah melihat terlalu banyak di sepanjang jalan. Bagaimana situasinya? Petik 2. Saya katakan sebelumnya, dunia Dacu sedang berubah. Taiksu Gulong berbisik, Sekte Zheng Yang benar-benar menerobos ke dunia langit kuasi. Saya pikir itu bukan hanya Sekte Zheng Yang, King Yunzong dan Heng Yuezong, dan banyak dari yang terkuat di 9 surga Dacu telah maju ke surga semu, dan kekuatan misterius yang menekan langit dan bumi Dacu perlahan-lahan meringankan segel. Mungkin, segera, akan ada biarawan di Neter-Neter. Dalam kehidupan ini, akan ada juga beku dari surga di Dacu. Petik 2. Apa maksudmu? Ye Chen tiba-tiba menyadari. Dengan mengatakan itu, Ye Chen berbalik dan mengeluarkan Daluo Sending, menunjuk ke karakter emas yang tercetak di atasnya, dan bertanya, apakah Anda ingat kata-kata ini? Apakah Anda mengingatnya? Aku tidak tahu karakter emas itu, tapi apa-apaan benda kecil itu di panci besimu. Taiksu Gulong Longyan berkedip pada lingua kecil yang sedang tidur dan tidur di Daluo Sending. Dia bilang dia spiritual. Spiritual. Mata Taiksu Gulong berbalik, memikirkannya, dan menggaruk kepalanya lagi. Orang-orang spiritual, apakah mereka begitu ceroboh? Kamu tidak memiliki ingatan tentang Guanling. Tidakkah kamu mengatakannya sebelumnya? Kita dipotong menjadi 3 segmen, tidak hanya jiwa naga dipotong menjadi 3 segmen, tetapi kenangan juga mewarisi secara berbeda. Emasmu pada tripod dan gadget itu pada tripod, mungkin jiwa naga kuno yang terlalu kejam yang tersegel di Heng Yuezong Anda tahu bahwa ketika Anda kembali, Anda dapat berbicara dengannya. Malam itu, Huang Dasan memimpin selusin murid Yan Huang. Ketika Ye Chen keluar dengan topeng hantu, selusin murid Yan Huang ini ada di sana, Qin Yu. Berlebihan, bagaimana kita bisa memanggil nama Holy Lord secara langsung? Huang Dasan berkata dengan suara ringan. Penatua Huang, datang ke sini. Ye Chen menyapa Huang Dasan secara langsung, dan kemudian dia tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, dan meletakkan lengan langsung di bahu Huang Dasan, pertama-tama melirik selusin murid Yan Huang, kemudian dia batuk pelan dan bertanya, murid ini, Yan Huang, yang memasuki gua, telah terbunuh atau terluka. Mati tidak mati, tetapi pada dasarnya itu terluka. Huang Dasan berkata dengan jujur, dan aku mendengar mereka berkata bahwa mereka semua dirampok, kecuali tubuh asli Taiyin adalah tubuh misterius. Hah? Mendengar ini, Ye Chen merasakan nafas lega secara diam-diam. Ada baiknya jika tidak ada orang mati, baik-baik saja tanpa orang mati. Ketika keduanya berbicara, puluhan murid Yan Huang menatap Ye Chen dengan topeng hantu dalam berbagai ekspresi. Ini, bagaimana situasinya? Qin Yu adalah tuan kita dari Yan Huang. Selusin murid Yan Huang sedikit agresif. Berita ini benar-benar mengejutkanku. Untungnya, dia tidak memprovokasi dia di gua, kalau tidak, dia akan sangat menyedihkan. Tapi dia di dunia spiritual bisa menjadi tuanku yang kuning dan kuning. Apa hantu? Kau tahu kentut? Itu Suancang Jade Ring yang memilihnya. Seseorang menunjuk cincin giok di jari Ye Chen. Selanjutnya, bakatnya dinomori di Dacu, dan kekuatan tempurnya juga dinomori di antara orang-orang sesamanya. Pernahkah Anda melupakan adegan mengejutkan di atas gua, Taiyin Reality, misteri tubuh roh, begitu banyak murid, dan begitu banyak orang kuat belum menghentikannya. Potensi yang sangat besar ini, saya harus bersyukur bahwa dia benar-benar dapat memimpin kita selama ini. Mungkin. Petik 2. Lebih dari selusin orang, Anda berbicara satu sama lain dengan suara jiwa. Di sini, Ye Chen dan Huang Dasan telah selesai berbicara. Huang Dasan pergi, Ye Chen datang ke selusin orang. Holy Lord, Tuan Suci. Selusin orang memberi hormat dengan hormat. Apakah ada keuntungan di dalam gua? Ye Chen terbatuk dan bertanya sambil tersenyum. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.